Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita punya bahan yang menarik banget nih. Kita mau coba bedah rangkuman dari buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Betul. Dan misi kita di sini bukan buat apa ya, bukan buat lihat rumus atau spreadsheet gitu, tapi lebih ke memahami gimana sih perilaku dan emosi kita itu ngebentuk keputusan soal uang. Pernah nggak sih Anda lihat keputusan finansial orang lain terus mikir, ini orang gila ya? Hah, sering pasti. Nah, menurut buku ini, jawabannya tuh nggak ada seorang pun yang gila. Dan itu langsung ke intinya kan? Ke jantung pembahasannya. Semua keputusan finansial kita itu sangat personal, dibentuk oleh pengalaman hidup kita. Oke. Ada kutipan keren di sumbernya, bunyinya gini. Pengalaman pribadi Anda dengan uang mungkin cuma 0,000000001% yang terjadi di dunia, tapi bisa jadi itu ngebentuk 80% cara Anda mandang dunia. Wow, berarti apa yang logis buat saya bisa jadi kelihatan gila buat orang lain. Dan sebaliknya. Persis. Oke, ayo kita dalami soal perspektif pribadi ini. Jadi, ini yang ngejelasin kenapa nggak ada saran finansial yang cocok buat semua orang. Konteks itu segalanya. Contohnya gimana? Di buku ini dikasih contoh orang yang tumbuh pas inflasi lagi tinggi-tingginya. Cara dia mandang investasi di obligasi pasti beda banget sama orang yang tumbuhnya di ekonomi stabil. Iya. Yang satu lihatnya pasti rugi, yang satu lagi lihatnya aman. Nah, itu dia. Ini juga nyambung ke fenomena yang sering kita lihat kan, kayak orang berpenghasilan rendah yang beli tiket lotre. Secara matematika, kayaknya itu keputusan jelek banget. Tapi kalau dari perspektif mereka, Beda ceritanya. Betul. Bagi kita yang mungkin punya banyak pilihan finansial, itu irasional. iya, Tapi, bagi mereka, mungkin tiket lotre itu satu-satunya cara buat, katakanlah, membeli harapan. Fantasi buat mengubah hidup secara drastis. Jadi ini bukan lagi soal angka, tapi soal emosi. bicara soal membeli harapan untuk kelihatan sukses, sumber ini juga bahas paradoks yang menarik banget. Namanya paradoks kekayaan yang terlihat. Ah ya, paradoks pria di dalam mobil. Nah, itu dia. Saya jadi ingat, kalau lihat mobil sport keren di jalan, saya nggak mikirin pengemudinya, tapi langsung ngebayangin, keren juga ya kalau saya yang nyetir mobil itu. Nah itu contoh sempurna. Kita itu jarang kagum sama orangnya. Kita kagum sama mobilnya dan ngebayangin diri kita sendiri di dalamnya. Benar. Dan ini yang ngebawa kita ke perbedaan penting antara kaya dan berada. Oke, apa bedanya sih kaya dan berada menurut buku ini? Kaya itu pendapatan tinggi sekarang, yang seringnya kelihatan. Kelihatan. Maksudnya? Ya, yang dihabiskan buat barang-barang. Mobil, jam tangan, rumah gede, itu kaya. Oke. Tapi kalau berada atau wealthy, itu justru kekayaan yang nggak kelihatan. Uang yang nggak dibelanjakan. Oh, yang disimpan atau diinvestasikan gitu ya? Tepat, kekayaan sejati itu adalah kebebasan dan pilihan yang diberikannya. Itu yang nggak terlihat. Oke, kalau gitu, kalau pamer kemewahan itu bukan tujuannya, terus apa gunanya ngumpulin kekayaan yang nggak kelihatan ini? Tujuannya satu, dan ini menurut saya kuat banget, yaitu untuk dapat kendali penuh atas waktu Anda. Kendali atas waktu. Iya, ada kutipan bagus. Mengendalikan waktu Anda adalah dividen tertinggi yang dibayarkan oleh uang. Wow, itu dalam banget maknanya. Banget kan? Ini bukan cuma soal bisa liburan mewah, tapi soal kebebasan buat bangun pagi tanpa cemas, kebebasan buat pindah kerja kalau udah nge-happy. Atau ambil cuti panjang pas keluarga butuh kita. Nah, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Kendali atas hidup kita sendiri. Oke, jadi kalau kita rangkum ada 3 ide besar nih. Pertama, keputusan finansial itu sangat personal, jadi jangan cepet-cepet ngejudge. Betul. Kedua, kekayaan sejati itu bukan yang kita pamerin, tapi aset yang nggak kelihatan. Dan yang ketiga, yang paling penting, tujuan akhir uang itu untuk membeli kendali atas aset kita yang paling berharga. Waktu. Dan ini mungkin ninggalin satu pemikiran yang menarik buat Anda renungkan. Biasanya, kan kita nabung itu untuk sesuatu. Untuk rumah, untuk mobil. Iya, ada tujuannya. Nah, buku ini nyaranin sesuatu yang beda. Gimana kalau Anda nabung hanya untuk nabung? Tujuannya bukan buat beli barang, tapi buat beli kebebasan, fleksibilitas, dan ketenangan pikiran buat ngadapin kejutan hidup yang nggak bisa kita duga.